Bidang Pendidikan Baik Edukasi kita mulai ya pembahasan kita di pagi hari ini. Sama Kang Hari. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio kita di Rapidicon Streaming Jalan Genteng Kali 3. Namanya merah kan ya? Dinas Pendidikan Provinsi 13 Jawa Timur. bisa. Ada Ibu Ira Fatmawati SSMPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Trunojoyo Madura dan juga Kang Hari Santoso dari Insight Management. Coba kita sapa dulu. Selamat pagi, Ibu Ira. Selamat pagi, Mas Yano. Oke, Ya. coba lagi. Selamat pagi, Bira. Selamat pagi, Mas Yano. Alhamdulillah. Iya. Kemudian, Betul sekali. iya. Selamat pagi juga, Kang Hari. Selamat pagi Mas Yano. Iya, baik. Semuanya sehat? Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Walaupun puasa tetap sehat ini Puasa harus. tetap sehat. Iya. Sebelum terakhir ini ya? Iya. Sudah masuk sebelum Semakin terakhir ya? semangat saja ini. Semakin semangat ya? Iya. Mengumpulkan pundi-pundi pahala. Alhamdulillah. Baik, dan demikian juga semoga ini akan menjadi pahala kita juga ya. Semoga Selama saja, 2 jam amin. nanti kita Iya. sharing, kita akan mencoba membicarakan satu tema yang menarik karena sebentar lagi sebagian dari atau mungkin banyak ya kampus-kampus di Indonesia ini akan mengadakan wisuda ya. Bira, Iya, ya? menggelar September, wisuda ya. ya. September, Di ya. situ akan banyak ribuan ya atau puluhan ribu mahasiswa yang fresh graduate ya. Iya, Yang iya. barusan lulus Baru lulus, kuliah. masih Nah, fresh masih ini. fresh. Nah, Iya. ini kita akan membahas tema ini Ibu Ira dan juga Kang Hari, yaitu menyongsong karir untuk mahasiswa graduate. Nah, Iya. ini kira-kira kalau dengan tema seperti ini mungkin yang muncul di pikiran atau di benaknya Ibu Ira Fatmawati terlebih dahulu apa nih? Song-song karir untuk mahasiswa graduate. Kira-kira nanti kalau sudah lulus saya mau ngapain ya? Nah. Biasanya kan begitu ya mahasiswa itu. Apakah saya mau kerja, melamar kerja di suatu perusahaan atau saya mau berwira swasta sendiri? Terus kalau mau berwira swasta nanti kira-kira modalnya ada atau enggak? Saya punya skill atau enggak? Banyak sekali memang tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan kalian kuliah biasanya kan sudah membawa beberapa bekal dari kampus ya, yaitu skill, selain skill juga pengetahuan, ilmu pengetahuan, kemudian tidak kalah pentingnya yaitu ijazah gitu ya, secara formalitas. Semua perusahaan, semua lembaga itu biasanya yang dicari, yang pertama kali yang dilihat adalah ijazah gitu ya. Selain ijazah juga harus ini gitu ya. biasanya iya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh si pelamar itu nanti. Selain ijazah, beberapa sertifikat-sertifikat yang pernah diikuti, acara-acara kegiatan di kampus, misalnya kegiatan-kegiatan seminar atau kegiatan-kegiatan kelembagaan lainnya yang pernah dia ikuti yang disertakan sertifikatnya biasanya sebagai penunjang dari ijazah secara formal begitu. Kalau nanti IPK-nya misalnya ya kurang bagus misalnya, taruh aja di paling bawah. Nanti ijazah atau sertifikat-sertifikat penunjang itu taruh di atas, paling atas setelah surat lamaran kerja gitu. Kenapa seperti itu ya? Untuk menutupi kekurangan gitu saja. Ini hanya tips dan trik saja sekilas pandang gitu ya. Untuk apa sih itu biasanya diperlukan ketika kalian menginginkan bekerja pada suatu perusahaan begitu ya. Biasanya pada perusahaan itu kan ditentukan beberapa syarat. S1 apa, jurusan apa, begitu. Kemudian ada beberapa kategori, di dalamnya ada IPK berapa, harus berapa, gitu ya. Masih single atau usianya berapa, itu beberapa syarat ketentuan yang ada di situ. Setelah itu, biasanya si pelamar membuat surat lamaran kerja beserta dengan arsip yang sudah ditentukan. Setelah selesai atau lengkap berkas-berkas itu, kemudian si pelamar melakukan interview atau mengajukan lamaran itu ke perusahaan setempat. Setelah melakukan melamar pekerjaan, biasanya ada proses interview. Proses interview ini biasanya ada yang secara langsung, ada yang menunggu beberapa hari. Setelah dia memasukkan lamaran, kemudian baru ada proses interview gitu. Nah, biasanya bagi para mahasiswa fresh graduate, ini kan suatu hal yang nggak biasa gitu ya, baru, suatu hal yang baru gini. Biasanya kan hanya kuliah, hanya senang-senang saja, hanya mengikuti acara seminar-seminar saja di kampus. Nah, setelah dia lulus, maka dia harus mau tidak mau dihadapkan pada yang namanya lapangan kerja. Bagaimana sih dunia kerja itu, untuk mengawalinya bagaimana? Nah, mau tidak mau dia harus berhadapan dengan yang namanya interview. Salah satu proses
awal untuk mengawali dia bekerja pada suatu perusahaan. Oke, baik. Nah, terus apa saja sih yang harus disiapkan ketika dia interview? Nanti akan banyak kita Nanti kita bahas akan di bahas sini. ya, Iya. untuk memberikan bekal dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah Iya. diterima ya, pernah dilakukan juga oleh Bu Ira. Termasuk saya, Mas Janu, Mas Hari. Kalau Mas Hari nggak tahu ini kayaknya di interview atau menginterview ini. Tanya langsung kita akan tanyakan ya Bu Ira ya. Iya. Nah Kang Hari, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ira tadi terkait dengan ijazah IPK. Ini seakan-akan di Indonesia ini nomor 1 ya Kang Hari ya. Padahal setahu saya ya dari internet, dari apa ini, kalau misalnya luar negeri itu ya tidak begitu penting untuk IPK ya, dalam misalnya jumlah nominal ya. Angka-angka itu tidak terlalu penting, tapi katanya di sana itu kalau misalnya kamu bisa apa, kemudian cocok atau tidak sama pekerjaannya, dia nanti dilatih gitu Kang Hari. Atau gimana Kang Hari? Di beberapa perusahaan, saya pikir yang Anda sebutkan sudah melakukan. Dan kenapa IPK ditentukan? Biasanya memang mengukur standar capaian dari kompetensi kognitif alias kecerdasan anak itu dalam berpikir. Untuk IPK tertentu kan berarti dia sudah bisa menyelesaikan target minimal yang dibebani universitas untuk capaian kompetensi akademik. Artinya perusahaan itu memang menuntut anak yang setidaknya gitu memiliki kecakapan berpikir setingkat IPK 3,4, 3,4, biasanya 3 ke atas atau 2,75 ke atas lah. Kalau di bawah itu kan berarti sebenarnya ya pertama ada kemungkinan bahwa tingkat kognitifnya tidak setara dengan IPK yang dimaksud, dan yang kedua adalah karena memang pekerjaan itu membutuhkan anak dengan kecakapan kognitif setingkat IPK yang dimaksud. Tetapi jangan lupa bahwa IPK pun masih ditindaklanjuti akreditasi dari fakultas atau jurusannya. IPK 3,75 dari universitas yang akreditasi atau kampus atau fakultas dengan akreditasi yang tidak jelas dengan IPK 3 dari universitas yang ternama Dengan akreditasi A ya tentu akan dipertimbangkan. Iya, pertimbangannya berbeda gitu. Pertimbangannya berbeda karena universitas tersebut sebagai guarantee gitu, sebagai lembaga penjamin. Tadi belas sekarang keras ya. Ya kan, dan saya berusaha ngontrol mic saya sendiri gitu kan ya. Sebagai lembaga penjamin tentang mutu lulusannya gitu Mas. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh kita gitu. Dan jangan lupa di beberapa perusahaan misalnya membutuhkan karyawan dengan IPK sekian lulusan dari universitas ini gitu. Nah itu biasanya karena di dalam ada teman-teman yang ada di situ gitu. Nah kenapa itu dilakukan? Lantaran memang apakah HRD-nya, Human Resource Development-nya atau personalianya atau owner-nya itu memang melihat bahwa di samping bukan persoalan KKN-nya, di samping memang kesetiaan pada alumninya, tetapi yang paling penting karena dia tahu karakter lulusan dari sana itu begini. Sudah terbukti skillnya gitu ya. Sudah terbukti skillnya, sudah terbukti etos kerjanya. Karena dalam dunia kerja tidak cuma knowledge, tidak cuma akademik bagus, tetapi juga know-how yang berkaitan dengan keterampilan bisa apa sih gitu, dan know why itu sikap mentalnya. Nah ini yang dibutuhkan di perusahaan. Memang IPK itu sebagai syarat, kalau itu ditentukan sebagai syarat, mungkin sebagai syarat awal, sebagai syarat dasar. Tapi kemudian apabila dengan IPK yang tidak sama, ada banyak terjadi, saya seringkali berdebat dengan teman-teman Human Resource Development itu, ada IPK yang tidak sama, misalnya dari universitas yang sama. Anggap aja IPK-nya 3,75, tidak punya pengalaman organisasi segala macam. Ini IP-nya 3,2, tapi pengalaman organisasinya banyak. Kemudian ada lisensi dari perusahaan di mana dia magang. Saya lebih mempertimbangkan yang lisensi ini untuk saya wawancarai terlebih dahulu. IPK memang karcis masuk pertama, tetapi karcis masuk pertama untuk lolos di seleksi. Administrasi. Tapi setelah itu lebih banyak ke proses tes, wawancara, simulasi kerja,
dan lain sebagainya. Ya, masih banyak yang perlu dipertimbangkan ternyata ya. Tidak hanya satu-satunya IPK itu. Jadi IPK bukan satu-satunya. Tapi kalau IPK-nya bagus banget, jangan bekerja jadi dosen kayak Bu Ira. Bu Ira kayaknya IPK-nya. Soalnya pantas jadi dosen, kayak hari ini nggak pantas jadi dosen. Iya, Masih ada nih murid kabeh gitu kan ya. Iya. Kang Ari, kalau yang sertifikat ini apa memang benar-benar berpengaruh Kang Ari ya? Kalau tadi sempat disinggung kalau yang banyak organisasinya ini biasanya lebih cepat atau Ya. lebih dipertimbangkan gitu. Mereka yang berorganisasi, satu dia akan belajar tentang ya bagaimana cara mengelola sebuah kegiatan di dalam melaksanakan pekerjaan, pasti ya kan. Yang kedua, kemampuan leadership skill-nya yang masuk pada soft skill. Kemampuan mengarahkan diri sendiri, mengarahkan orang lain, mengarahkan diri untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, teamwork. Biasanya organisasi nggak mungkin sendirian kan. Nah, dan lebih penting lagi sebenarnya adalah sertifikat itu dikeluarkan dari mana? Tingkatnya